kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Dengan adanya berbagai macam dorongan yang ingin dicapai manusia, semua itu mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan manusia antara lain yang pertama yaitu kebutuhan primer. Pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik dan merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contohnya yaitu makan, minum, bernapas, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Pada umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Contohnya yaitu pengetahuan, hiburan, dan transportasi. Teori kebutuhan dasar individu. Ada 17 konsep dasar yang digunakan dalam memahami manusia secara menyeluruh. Di antaranya adalah yang pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Yang kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan. Yang ketiga, kajian tentang motivasi. Yang keempat, teori motivasi. Yang kelima, keinginan yang mutlak. Yang keenam, keinginan yang muncul disadari. Dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya. Teori motivasi ini berguna untuk memberikan argumen yang kuat dalam penggunaan struktur kebutuhan sebagai penggerak motivasi manusia secara menyeluruh. Membagi hierarki kebutuhan dalam 5 tingkat dasar kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kepemilikan dan cinta. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi. Kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhan. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi 1. Kebutuhan organik, yaitu makanan, minuman, nafas. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpatik. Yang ketiga, kebutuhan berpartisipasi. Yang keempat, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Jenis yang kedua ialah pemenuhannya. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan secara biologis. Yang kedua, ikut serta organisasi dan mengambil posisi penting. Yang ketiga, ikut dalam berbagai macam program. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, adanya upaya untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi dewasa. Yang kedua, sering mengalami kesulitan untuk menerima fisiknya. Yang ketiga, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja selalu mendambakan kemandirian. Yang keempat, harapan untuk berdiri sendiri. Yang kelima, merasa memiliki norma dan nilai kehidupan yang dirasa lebih sesuai.